Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita sampai pada bab sutratul musalli. Sutrah ya bagi orang yang sedang menunaikan sholat. Hadis yang terakhir terkait dengan orang yang akan melintas, orang yang sedang sholat dengan mengenakan atau memasang sutroh, maka diperintahkan untuk menahan atau mendorong. Ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Kemudian berikutnya, kalau musolli tidak memasang sutroh, ya. Dalam hadis an Abdullah bin Samiti an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu. Siapa yang bisa memutus salatnya itu al khimaru, keledai, wal mar'atu, perempuan, wal kalbul aswadu, anjing hitam. Qultu ya Aba Dzarrin. Jadi Abdullah bin Samit ya bertanya kepada Abu Dzar, ma balal kalbil aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfari? Qala ya bana akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala al-kalbul aswadu syaitan. Jadi ada yang bisa membatalkan sholat seseorang yang tidak memasang sutroh di depannya, yaitu 3, ya. Apabila seorang di antara kamu sholat, maka berarti ia telah bersutroh bila di hadapannya ada seperti kayu penyangga di belakang binatang tunggangannya. Maka sholatnya apabila di depannya tidak ada kayu setinggi sandaran tunggangan, ya, unta misalkan, maka sholatnya terputus lantaran
dilewati oleh keledai, kemudian perempuan, dan perempuan ini kembali kepada yang hadis yang terdahulu, yaitu perempuan yang sudah haid, ya. Kemudian anjing hitam yang lewat di depannya. Abdullah ibnu Samit berkata, wahai Abu Dzar, mengapa anjing hitam yang disebutkan, sedangkan anjing merah, anjing kuning, ya, kalbul ahmar, kalbul asfar itu tidak? Jawabnya, wahai yabna apa? Tadi dikatakan yabna akhi, ya, anak dari saudaraku, berarti keponakan, ya. Saya pernah bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, seperti engkau bertanya kepadaku, yaitu kenapa kok anjing hitam? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam itu adalah syaiton. Jadi pembatal sholat, ya, di luar dari berhadas ada yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dari musolli yang tidak bersutroh, ya. Tapi ya kalau hari-hari sekarang ini kita jarang menjumpai anjing berkeliaran di kampung-kampung, ya, kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu yang masih banyak anjing liar. Tapi kalau di wilayah perkotaan, ya, di Jawa khususnya, itu hampir jarang sudah kita jumpai anjing berkeliaran. Apalagi keledai, belum pernah kita ada keledai di sini. Nah, yang mungkin adalah perempuan, ya. Kita sedang sholat di rest area misalkan yang banyak orang hilir mudik, ya, sementara kita tidak bersutroh, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi karena dilewati oleh perempuan. Lalu berapa jaraknya? Kembali kepada hadis yang terdahulu, ya. Jarak antara musolli dengan sutroh itu, ya, sampai Nabi itu beberapa langkah ketika ada keledai yang lewat di depan Nabi, kambing yang lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jaraknya itu sewajarnya, ya, tidak ditentukan jarak dengan ukuran tertentu, tapi ya sewajarnya. Karena Nabi pernah mendekat ketika yang pertemuan yang sebelumnya itu, ketika kita ada orang di depan, kita menjadikan orang itu sebagai sutroh. Ketika orang itu sudah berpindah, maka kita mendekat kepada sutroh yang ada di depan kita, dinding itu. Nah, itu. Jadi makanya ada di antara saudara-saudara kita yang ketika dia berada di belakang orang, ya, orang kemudian itu pindah, sementara dia belum selesai sholatnya, lalu dia bergeser maju mendekat kepada dinding itu sebagai sutroh. Ya, saya kira itu. Jadi batal sholatnya apabila dilewati dengan ketentuan 3 tadi, tanpa sutroh, ya. Jadi kalau ada sutroh di sini, kemudian perempuan lewat di depannya, berarti tidak ada masalah. Lebih lewat dari depannya sutroh, gitu, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian lewat di sini, lah, ini yang jadi masalah, ya. Karena kita punya hak untuk mencegah yang melintasi di depan kita. Karena ketentuan berikutnya adalah lau ya'lamul maru baina yadil musalli mada alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadai. Sekiranya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan diterimanya, ma'alai,
Madza alaihi, apa yang akan ditanggung atasnya dari dosa melintasi orang yang sholat itu, lakana ayyakifa, maka ia akan lebih baik memilih berhenti, ya, ayyakifa arba'ina khairon, ia akan berdiri 40, ya, lebih baik daripada berlalu di hadapannya. 40 kebaikan, ya, arba'ina khairon lahu, jadi dia akan lebih baik 40. Di sini tidak dijelaskan apa maksud dari 40 ini, ya, lebih baik dia berhenti arba'ina khairon lahu. Sebagian ulama mengatakan 40 hari, sebagian yang lain mengatakan 40 tahun. Ya. Kalau kemudian ini ada nas yang sharih, ya, maka kita merujuk kepada nas yang sharih itu. Sepanjang ini hanya pendapat, ya kita berhenti pada pengertian 40, ya sudah 40. Artinya ada hal yang lebih baik dia lakukan ketimbang kemudian melintasi kalau dia faham dosa yang akan dia tanggung akibat dari melewati orang yang sholat. Artinya ini ancaman supaya ketika melihat atau mengetahui ada orang yang sholat itu benar-benar menjaga hak-haknya orang yang sedang sholat. Oke, silakan. Di media sosial saya pernah melihat di Mekah, sebenarnya Mekah itu kan tawaf. Iya. Sedangkan saya lihat waktu itu kok ada orang masuk sholat, terus gimana hukumnya yang tawaf itu? Apakah ada pendapat yang? Ya, jadi untuk di Ka'bah khususon itu memang tidak bisa. Tidak seperti di masjid-masjid pada umumnya. Kecuali di Ka'bah itu memang tidak bisa. Orang di situ campur sudah. Kecuali kalau sudah begitu adzan semua berhenti. Ya, kalau masih sepanjang di luar waktu sholat, udah semuanya. Ya, silih berganti, yaitu para ulama mengatakan ya rukhsah sudah, karena di situ kepentingannya sangat banyak, apalagi berjubel seperti itu tidak bisa diatur. Mau mengatur bagaimana, orang ada yang tawaf, ada yang sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi begitu adzan udah semua berhenti itu. Di mana adzan berkumandang sudah dia berhenti di situ sampai waktu sholat gitu. Jadi memang kalau kita melihat tayangan di siaran langsung itu pun seperti itu, kita lihat orang melintasi orang sholat seperti itu, tidak akan sulit, ya, tidak melintasi orang sholat juga sulit sekali, karena ini dari belakang sudah nyurung terus, nggak ada berhentinya, ya, kecuali kalau di lantai 2 atau di lantai 3 itu masih sangat longgar, ya. Tapi orang ya lebih banyak memilih di bawah, kecuali yang memang udzur dia memilih di atas, ya. Jangan sudah umroh Pak Rozak? Belum, ya, kita doakan Pak Rozak nanti umroh insyaallah. Yang sudah umroh siapa? Belum ada? Barakallah, mudah-mudahan segera umroh, ya, diberikan jalan yang mudah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua tentunya, ya. Ada cerita memang ya namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dongeng sedikit lah. Jadi ada ustadz yang ya hari-harinya menyampaikan dakwah, ya, di kajian-kajian baik kepada masyarakat atau di perkantoran atau di perusahaan. Satu ketika diundang di sebuah perusahaan atau di pemilik, ya, pemilik perusahaan. Nah, pulang terus disangoni gitu kan. Nah, dia nggak mau disangoni. Enggak lah, saya kesini aja sudah senang bisa
berbagi ilmu, berbagi manfaat, pengetahuan yang saya sampaikan itu sudah kenikmatan buat saya. Nah, pada saat dia mau pamitan itu ngelewati sebuah mobil kesayangan milik pengusaha itu. Sambil ngobrol gitu dia megang mobilnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni misla hadza. Ya Allah, berikanlah rizki untukku seperti ini. Gitu aja dah, sambil berlalu pulang gitu. Qadarullah beberapa saat kemudian, tidak tahu hitungan bulan atau tahun, ada kawan lamanya ya yang datang kepada dia, kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, dia menitipkan sebuah kunci mobil. Inilah saya pengen antum memanfaatkan kendaraan saya ini untuk dakwah. Boyo ini dipakai gitu untuk kegiatan dakwah. Kan saya dapat ikut kena amal jariahnya, antum ngeter kene ndi kan yo katut gitulah. Dapat ya amal jariahnya lah insyaallah begitu. Ternyata mobil yang dia hadiahkan itu sama persis dengan mobil yang dia pegang dulu waktu ngajar pengajian di majelisnya pengusaha itu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita punya harapan yang tinggi kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil kalau kemudian Allah menganugerahkan kepada kita apa yang kita cita-citakan. Ya, makanya husnudzon billah itu luar biasa. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah kalau kemudian Allah berkehendak. Ya, sore-sore tadi saya diingatkan oleh anak saya bikin status itu di WA itu. Anak saya bikin karya luar biasa tadi. Karyanya mengutip perkataan Khalid bin Walid. Jika Allah berkehendak maka jadilah. Nah, gitu. Ini anak saya yang kelas 5 SD ini. Bikin gambar gitu, warna-warni, terus dia tulis itu perkataannya Khalid bin Walid. Kebetulan tadi sama kakaknya lagi buka-buka buku. Artinya jamaah rahimakumullah, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ya memberikan semangat bagi kita untuk terus menjalankan kebaikan. Baik. Tadi ngomong-ngomong umroh itu ya, jadi karena haji juga memang ya kita sih tetap niat ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya, kalau kemudian Allah mentakdirkan kesempatan lebih dulu umroh ya alhamdulillah, di sana kita bisa berdoa berikutnya bisa menunaikan ibadah haji. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan satu lagi ini. Ada seorang tukang servis AC ya, kayak Kang Imam dulu itu ya. Dia servis AC di kedutaan Saudi di Jakarta. Ya tukang servis AC kan ya. Namanya orang Sukabumi. Kemudian setelah dia perbaiki di beberapa AC di kedutaan itu, dia tinggalkan tuh kartu nama di meja kerja di kantor tersebut. Nah, itu selang beberapa bulan pas saat musim haji, kemudian duta besar ini kok ndelala yo nyekel kartu nama itu. Sementara ada slot haji undangan ini belum terpenuhi. Nah, kartu namanya sopo ditelepon itu langsung. Jadi kartu nama yang berbulan-bulan ada di situ tiba-tiba diambil. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya, iki kartu nama tukang AC ono pirang perkara. Ditelepon itu tukang AC-nya datang ke kantor. Ya. Datang ke kantor diceramai
Udah kamu sekarang ngurus, ya, dibantu oleh pihak kedutaan untuk ngurus semua paspor segala macam untuk menunaikan ibadah haji. Hajinya cuman seminggu 7 hari, ya. Budal mulai itu cuma 7 hari. Wong hajinya kan haji undangan, di sana disambut tamu kerajaan, pulang ya disangoni. Masya Allah, tukang AC. Jadi pesan saya, jadilah tukang AC. Masya Allah. Ya enggak. Ya itu contoh itu ya. Artinya Allah kalau sudah membuka rezekinya, ya siapapun yang Allah kehendaki. Boleh jadi karena memang Allah melihat ketulusan orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Boleh jadi di kantor itu macam-macam barang itu tidak ada satupun yang hilang, bersih, kemudian macam-macam, sehingga orang tergerak hatinya, oke kok genah gitu ya, jujur, amanah, ya, tidak ada yang hilang, kantor itu juga bersih dan seterusnya. Barakallah. Jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian hadis terakhir tentang sutra, bahwa An Ibnu Abbasin qala aqbaltu rakiban ala himari atanin wa ana yawma idin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina famarartu baina yaday saffi fanazaltu wa arsaltul atana tarta'u wa dakhaltu fis saffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Ya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa dia tiba, ya, menunggang kuda keledai. Jadi peranakan kuda dan keledai. Pada waktu itu usianya mendekati ihtilam, ya, masa puber. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, salat bersama orang-orang, bersama para sahabat, ya, bimina, di Mina. Famarartu baina yaday shaf, lalu aku melintas di depan shaf para sahabat, ya, dan turun, ya, fanazaltu, lalu aku turun dari atas keledai, wa arsaltul atan tarta'u wa dakhaltu fis shaf, lalu kulepaskan keledai itu untuk mencari makan, kemudian masuk ke dalam shaf, namun tak seorang pun yang menegur perbuatanku itu. Sehingga menjadi satu kesimpulan, ketika sholat berjamaah itu ada yang berpendapat sutrohnya makmum itu adalah imam, gitu. Sehingga apa? Sahabat Ibnu Abbas melewati di depan sahabat itu tidak dicegah, tidak dihalang-halangi tadi, ya. Makanya kemudian di Masjidil Haram ya seperti itu ayatnya, orang yang darurat lah kalau di Masjidil Haram, ya. Tetapi kemudian kalau sholat berjamaah, ya, di masjid, kemudian ada orang melintas, nah ini yang sebagian berpendapat bahwa sutrohnya makmum ya sutrohnya dia itu, ya. Tetapi kalau melihat hadis ini, maka nas ini cukup tegas, ya, bahwa para sahabat tidak mencegah Ibnu Abbas melintasi di depan shaf para sahabat, ya. Kalau terbayang hari ini ya memang nggak terbayang ada wedhus, ada anu masuk masjid. Tapi zaman Nabi kan bangunannya sangat sederhana, ya, tidak beratap sebagiannya itu, sehingga memungkinkan segala macam, ya, binatang itu riwa-riwi, ya, termasuk para sahabat yang ketika menunaikan ibadah sholat tersebut. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim.
Baik, jamaah rahimakumullah. Hadis yang tadi menjadi penutup pembahasan tentang sutra bagi musolli. Ya. Masih ada pertanyaan tentang sutra musolli? Saya kira cukup, nggih. Nah, ini kemudian terkait dengan poin berikutnya yang dikatakan sunan as-sunanu, ya, sunnah-sunnah kauliyah, ya. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi as-sunnatu, ya, lahu pada pengertian ini, ya, laha aqwal, ada beberapa pendapat tentang sunnah. Yang pertama, as-sunnatu bimakna at-thariqah. Sunnah ini yang dimaksud adalah jalan. Seperti hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu sunnah dalam pengertian at-thariqatu, jalan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, mengadakan suatu jalan sunnatan hasanatan dalam Islam, ya, jalan yang baik, metode, ya, falahu bihi hasanatun, ya, maka bagi dia ada satu kebaikan, atau falahu bihi ajrun wa ajru man amila ba'dahu, dan bagi dia pahala, dan bagi dia pula pahala orang yang mengikuti jalan dia tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti jalannya. Nah, itu sunnah dalam pengertian at-thariqah. Yang kedua, as-sunnah bimana al-mandub. Sunnah dalam pengertian adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hadis-hadis berikut ini, ya, pertama tentang iftitah, ya, ini jalan, artinya at-thariqah, kaifiyah, tata cara apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis sholati sakata hunaihatan qabla al-qiraah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir di dalam salat sakata hunaihatan, beliau terdiam sejenak, ya, sakata hunaihatan qablal qiraah, sebelum membaca suatu bacaan. Yang dimaksud adalah sebelum qiraatul Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, lalu Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta ummi, ya, demi, ya Rasulullah, engkau ketebus dengan ayah dan ibuku. Ara'aitu sukutaka bainat takbiri wal qiraati ma taqul, ya, aku lihat engkau berada di antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, apa yang engkau baca? Ma taqulu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i wath thalji
wal barad. Aku mengatakan, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku. Kita memohon agar Allah menjauhkan diriku dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kita memohon agar dijauhkan sejauh-jauhnya. Jangan pernah bertemu kembali dengan kesalahan-kesalahan itu. Jangan pernah berjumpa kembali dengan dosa-dosa itu. Artinya kita mohon jangan sampai mengulang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Cukup kalau pernah berdosa hal itu, ya mudah-mudahan kita tidak mengulang kembali dosa tersebut. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah, ya, naqqini minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau mensucikan atau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Jadi bagaimana kalau kita melihat pakaian putih itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya, seperti pakaian yang putih kembali bersih. Dan berikutnya, Allahumma ghsilni, ya Allah, cucilah aku, basuhlah aku, ya, ighsilni, cuci. Cucilah aku khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wathalji, dan es, wal barad, dan embun. Ya. Jadi dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci, kita memohon kesucian kepada Allah dengan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Nah, jadi ini diantara lafaz doa iftitah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dibaca setelah takbiratul ihram. Dan doa iftitah itu ada banyak jumlahnya, ya. Tidak hanya satu model ini, tapi ini dikutip hanya satu. Yang lain ada di Bulughul Maram, ada itu, ya. Ada beberapa doa iftitah yang lainnya. Yang kedua, at-ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan perintah Allah di surah An-Nahl ayat ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka ista'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, terlaknat. Di jamaah rahimakumullah, kita bisa merasakan, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala yang maha membimbing, memberikan petunjuk, sampai pun ketika kita hendak melakukan ibadah, memuji Allah, menghadap Allah pun kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Juga demikian ketika setelah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, di surah Al-Jumu'ah itu. Dan apabila telah selesai ditunaikan sholat itu, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala.
wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan ketika mencari anugerah karunia Allah itu tetap wadhkurullaha katsira, ingat Allah dengan ingatan yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi selalu dipagari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sunnah sesudah menunaikan sholat juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk salat, istaftaha, beliau memulai ya membaca iftitah, doa iftitah. Tsumma yaqulu a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lafaz ta'awudnya ada perbedaan ya. Jadi ta'awudnya yang disunahkan adalah a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di riwayat yang lain ya dikatakan bahwa tambahan as-sami al-alim ini ya lemah begitu. Jadi ada, kalau di dalam Aunul Ma'bud maupun Sunan Tirmidzi ini tidak diberikan keterangan ya tentang kedudukan hadisnya, tapi di riwayat yang lain diteliti bahwa lafaz as-sami al-alim itu tambahan yang ada kelemahan, sehingga lafaz yang dipakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Sementara pendapat yang memberikan keabsahan seperti Syekh Abdul Azim Al-Badawi ini mengambil pendapat bahwa hadis ini sahih. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa di dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Tambahan as-sami al-alimnya ini, karena di riwayat yang lebih kuat itu tanpa ada as-sami al-alim. Jadi lafadznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan kejahatannya. Jadi tanpa ada as-sami al-alim ya. Itu pendapat lain yang menilai dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Bagi yang mengikuti pendapat Syekh Abdul Azim Al-Badawi ini, ya ini dalilnya ya, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya. Kalau memang dalam khazanah pengetahuan dan ilmu ya perlu ya memberikan dalil yang akurat ya. Jadi penilaian kelemahan hadis pun tidak serta-merta ya, dikaji dengan seksama. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallina qala amin wa rafa'a biha sautahu. Ini yang menunjukkan bahwa ucapan amin itu dengan nyaring, terdengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai pada bacaan waladhdallin ya, maka qala, beliau mengatakan amin wa rafa'a biha sautahu, dan beliau meninggikan suaranya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa amminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi.
Ini keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika sholat berjamaah. Apabila apabila imam mengucapkan amin, maka fa'aminu, iringi dengan ucapan amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang membaca amin itu ditambah. Apakah tidak membatalkan sholat seperti orang yang ditambah? Iya. Jadi kalimat itu yang tidak ada di dalam tuntunan sholat, ya tentu tambahan yang tidak memiliki dasar ya. Tapi apakah membatalkan sholat? Saya kira bukan termasuk pembatal sholat ya. Karena itu bagian dari lafadz doa katakanlah ya. Tetapi memang tidak dituntun, sehingga ya secara normatif maka amalan ini jadi sia-sia kalau kemudian itu dia paham kalau itu tidak perlu diberikan. Tapi kalau dia belum tahu, belum ngaji, ya perlu diberitahu. Jadi tambahan itu tentu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya, ya bisa terhukumi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalnya yang sia-sia. Saya kira bukan termasuk pembatal sholat. Jadi kalau indikasi pembatal sholat itu kan kalau kemudian ainul fiilnya itu yang dilarang, ya. Misalkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil, tidak sah, tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, ya. Tidak sah sholatnya itu, tidak ada sholat, ya. La sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholat orang yang tidak ada wudu padanya. Nah itu yang dinafikan adalah ainul fiilnya itu, perbuatannya itu. Nah kalau ini kan enggak, ya, tidak ada larangan terkait dengan itu, tapi itu tidak diperintahkan. Sementara kalau ibadah itu seharusnya kita nunggu perintah baru kita kerjakan. Beda dengan urusan keduniaan, kita bebas saja. Mau ke masjid naik motor, naik onta, naik kuda itu bebas. Tapi begitu sampai ini ya harus menutup aurat, kemudian menghadap kiblat sesuai dengan ketentuannya itu. Nah, iya. Pinggirnya terdengar ya. Iya. Iya. Jadi ya kalau kemudian itu diucapkan tidak pada tempatnya, ya berarti ibadahnya itu dirusak dengan amalan yang tidak disunahkan. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa kedudukan dari sholat itu. Tapi secara normatif ya bukan bagian dari pembatal sholat, saya kira itu. Ada yang teriak, Allah pilih, amin. Nah ya itu. Ada ya. Ngomong waladol, itu dia langsung nyaut gitu. Teriak. Kalau ada imam bisa. Iya. Amin. Jelasnya nyambungkan tuh. Ada waladol. Waladol itu nyambungkan itu enggak. Dia mengucapkan kalimat lain. Iya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Ya sementara itu jadi jawaban saya melihat tidak ada unsur yang dapat membatalkan sholat ya. Nah, nanti kalau
itu dikaji dan ditelaah lebih dalam lagi, kalau ada unsur yang kemudian bisa membatalkan sholat, ya kita harus merujuk kepada keputusan itu. Tapi sejauh pengetahuan saya tidak termasuk dalam pembatal sholat. Begitu jamaah rahimakumullah, ini sudah sampai waktu isya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.